Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rehanisari dengan NIM 23110029. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Nurul Widya, SSI, MSI, yang berjudul Komunikasi Antar Sel. Yang pertama tuh ada definisi sel. Komunikasi sel adalah proses transfer informasi antara sel-sel yang berperan penting dalam mengatur aktivitas dan koordinasi sel-sel dalam organisme. Komunikasi sel melibatkan molekul sinyal, pencerap, dan jalur sinyal yang mengubah informasi menjadi respons sel. Yang kedua ada jenis-jenis komunikasi sel. Yang pertama ada komunikasi kontak langsung. Komunikasi ini terjadi ketika molekul sinyal pada permukaan suatu sel berinteraksi dengan pencerap pada permukaan sel lain yang bersentuhan langsung. Yang kedua ada komunikasi parakrin. Komunikasi ini terjadi ketika molekul sinyal yang disekresikan oleh suatu sel mempengaruhi sel-sel target yang berada di sekitarnya. Dan yang ketiga ada komunikasi autokrin. Komunikasi ini terjadi ketika molekul sinyal yang disekresikan oleh suatu sel berikatan dengan pencerap pada permukaan sel itu sendiri atau sel-sel sejenis dengannya. Yang keempat ada komunikasi endokrin. Komunikasi ini terjadi ketika molekul sinyal yang disekresikan oleh suatu sel atau biasanya kelenjar endokrin menyebar melalui aliran darah atau cairan tubuh untuk mencapai sel-sel target yang berada jauh. Terus yang ketiga ada mekanisme komunikasi sel. Yang pertama tuh penerimaan. Tahap ini terjadi ketika molekul sinyal atau ligan berikatan dengan pencerap pada permukaan atau di dalam sitoplasma atau nukleus sel target. Pencerap adalah protein spesifik yang dapat mengenali dan mengikat ligan dengan afinitas tinggi. Pencerap dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pencerap inotropik, pencerapan metabotropik, pencerapan enzimatik, dan pencerapan intraseluler. Yang kedua ada transduksi. Tahap ini terjadi ketika ikatan antara ligan dan pencerap menyebabkan perubahan konfirmasi pada pencerap, yang kemudian menginisiasi serangkaian reaksi kimia di dalam sel target. Reaksi kimia ini melibatkan molekul-molekul perantara seperti protein kinase, protein fosfatase, protein G, adenilat siklase, fosfolipase C, kalsium, dan molekul kedua atau second messenger seperti siklik atau AMP, siklik GMP, diasilgliserol atau DAG, dan inositol trifosfat atau IP3. Reaksi kimia ini disebut sebagai jalur sinyal atau kaskade sinyal yang dapat memperkuat atau memodifikasi sinyal awal. Yang ketiga ada respon. Tahap ini terjadi ketika jalur sinyal menghasilkan perubahan pada aktivitas, metabolisme, atau ekspresi gen sel target. Respon sel dapat bersifat sementara atau permanen, tergantung pada jenis ligan, pencerap, dan jalur sinyal yang terlibat. Terus selanjutnya ada tahapan komunikasi sel. Tahapan komunikasi sel ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, penerimaan sinyal. Molekul sinyal berikatan oleh reseptor yang ada di permukaan sel. Yang kedua, ada transduksi. Transduksi mengubah molekul sinyal yang berikatan dengan reseptor menjadi respons seluler yang spesifik. Misalnya, epinefrin mengaktifkan glikogen fosforilase. Yang ketiga, ada respon. Respons seluler spesifik teraktifkan, misalnya proses glikolisis, proses pengaturan sitoskeleton, atau aktivitas gen tertentu di dalam sel. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.